Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan Mas Guru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk menempel tangki yang bocor dengan baik dan benar. Jadi di sini nanti saya akan memberikan tips apa yang harus dilakukan dan apa yang pantang untuk dilakukan saat menambal tangki. Oke, tangki bocor itu merupakan hal yang wajar ya, apalagi untuk motor tua seperti Mega Pro, Tiger, GL Max, CB, Hacking dan lain sebagainya. Karena yang namanya logam, ini dari logam ya, terjadi korosi itu wajar, apalagi sudah berumur tua, apalagi mungkin kemasukan air dan lain sebagainya. Jadi wajar untuk terjadi karat atau korosi sehingga mengakibatkan tangki bocor. Jadi lihat ya, di sini sudah saya aturan ya, untuk ketahuan, kalau enggak ya hilang sekian liter. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membeli lem besi. Setelah mereka ini piston ya, harganya kurang lebih 10.000, kemarin saya beli. Nah, kemudian di sini ada kebocoran beberapa titik. Di sini nanti silakan sobat simak bagaimana cara nambelnya yang baik supaya tidak bocor lagi. Karena di sini sudah ada contohnya, ini sudah 1 tahun lebih dan tidak bocor kembali. Namun ini ada bocor baru. Nah, jadi perhatikan videonya. Jadi langsung saja. Yang pertama pastinya kita harus coba tangki. Oke sobat, di sini bisa kita lihat ya, ini hasil tambalan yang pertama. Jadi tambalan ini sudah sekitar 1 tahun lebih ya, dan dia tidak bocor kembali. Nah, jadi nanti saya akan memberikan tipsnya bagaimana caranya supaya tidak bocor kembali. Kemudian di sini ada karat baru ya. Nah, bisa dilihat ini lubang. Nah, ini kecil. Nah, ini harus kita tambal. Kemudian di bawah sini, di bagian bawah sini, nah, itu ada bocor lagi di sini. Kebetulan yang nambal bukan saya, pemilik sebelumnya ya. Kalau yang bagian bawah, kalau yang di sini ini sebenarnya sudah ditambal pemilik sebelumnya, namun saya perbaiki karena ngembes ya. Dan itu nanti menjadi pelajaran apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, langsung saja kita bongkar tangkinya sekarang. Oke sobat, jadi langkah pertama kita harus bersihkan dulu permukaan yang akan kita tambal ya. Jadi seperti ini yang lubang tadi, dan biarkan bensin ada di sekitarnya. Kalau masih ada isinya, diusahakan untuk dikuras dulu, karena nanti uap bensin itu akan mengganggu daya lekat dari lem besi tersebut. Ini nanti dulu. Nah, kemudian di sini ada bocor baru ya. Jadi lihat, nah ini ngembes, ini harus dibersihkan permukaannya. Nah, jadi nggak bisa ditambal langsung ya, karena di sini ada BBM yang ngembes di sini. Jadi harus kita bersihkan, pastikan kering dulu langkah pertama. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Nah, oke sobat, di sini kita bisa melihat ada kesalahan ya yang dilakukan oleh si penambal sebelumnya ya. Jadi di sini dia diberi lapisan seperti ini, grenjeng. Nah, jadi ini salah kalau pakai grenjeng itu. Karena apa? Karena dia yang lubangnya harusnya di sini, karena ada grenjeng maka si BBM ini akan mengalir di sekitar sini. Nah, jadi dia akan daya rembesnya itu semakin luas, yang harusnya cuma titik, karena ada grenjeng, nah maka dia akan semakin meluas sehingga ngembus kemana-mana. Jadi seperti itu. Oke, jangan diberi grenjeng ya. Jadi perhatikan nanti bagaimana yang baik. Jadi seperti ini akhirnya. Nah, ada grenjeng di sini, makanya dia akan bocor. Nah, ini terjadi juga saat ini penambalan yang sebelah sini, dia diberi grenjeng juga ya. Jadi ini bocornya lumayan panjang, kemudian diberi grenjeng, akhirnya terus ditutup pakai lem besi. Akhirnya bocornya itu ngembes ya, sudah mana-mana. Sekelilingnya ini basah dan itu tidak tahan lama. Jadi seperti itu. Oke, nanti kita bersihkan dulu, kita lanjutkan pembersihannya. Ini karena ada grenjeng makanya ngembes kemana-mana nih, bisa dilihat. Ini pasti diberi grenjeng juga di sini, makanya dia ngembes. Karena daya rembesnya akan semakin luas, yang harusnya cuma 1 titik ya, karena ada grenjeng tadi maka dia akan ngembes di sekitar grenjeng itu atau menutup. Langsung saja kita bersihkan kembali. Oke sobat, jadi seperti ini sudah kita bersihkan ya. Jadi pastikan kondisinya kering. Nah, ini lubangnya sebenarnya cuma 1, 2, kemudian di sini ada 1 kecil, 3. Bisa dilihat ini, dan 4. Nah, jadi satunya di dalam di sini. Nah,
namun tadi nambalnya sampai kemana-mana ya, sampai sini ke atas sampai sini, dan dia ngembes sampai mana-mana, sampai sini ngembes semua. Kenapa? Karena dia ditutup dengan ini, ditutup dengan grenjeng. Jadi posisinya tadi dia nutup seperti ini ya. Nah, yang harusnya yang tertutup itu langsung di sini. Jadi karena dia tertutup oleh grenjeng seperti ini posisinya, maka BBM akan mengalir di sekitar grenjeng ini. Nah, kemudian ngembes kemana-mana. Nah, lama-kelamaan dia akan ngembes. Yang harusnya yang ditahan itu cuma satu titik, akhirnya menahan satu kotak grenjeng. Jadi semua bagian itu akan menahan dari rembesan BBM. Dan BBM itu seperti kita ketahui gampang menguap, dan dia mudah untuk menyelip di sela-sela sambungan antara lem besi dengan tangki, makanya dia bisa ngembus kemana-mana. Jadi seperti itu. Ini sudah kita bersihkan semua ya. Nah, langkah berikutnya kita pastikan kering. Nah, pastikan kering ya, kalau belum kering dikeringkan dulu supaya lem itu nanti bisa menempel maksimal. Oke, bagian sini juga sudah kita bersihkan. Nah, di sini oke, ini lubang ada 2 buah, bisa dilihat ya, ini 1 dan 2. Oke, setelah kita pastikan bersih, kemudian kita bikin adonan ini dia lemnya ya. Nah, kita bikin sesuai petunjuk saja ya, 50-50, tapi jangan semua dicampur, kita sesuaikan aja kita butuh seberapa ya. Oke, supaya tidak buang-buang. Jadi ini tips murah ya, kalau kita ke bengkel kita las dan lain sebagainya itu nanti lumayan mahal biayanya. Namun kalau kita ngerjakan sendiri di rumah, nah itu nanti antara 10 hingga 20.000 aja. Jadi harga lem ini antara 10.000 sampai 20.000. Kalau beli online malah lebih murah lagi, bisa di bawah 10.000. Jadi seperti itu. Oke, sekarang langkah selanjutnya setelah kita pastikan bersih dan kering, dan kita cari titik-titik lain yang bocor, nah kemudian kita bikin adonan. Sekarang kita bikin adonan 50 putih dan 50 yang hitam. Oke sobat, di sini lem besi dengan komposisi 50 putih 50 hitam sudah siap ya, seperti ini adonannya, dan dia ada adukannya juga. Nah, sekarang pastikan kembali permukaannya kering dan bersih sebelum kita tambal ya lubang-lubang yang ada di tangki tersebut. Oke, sekarang kita tinggal ratakan saja, jangan memakai seperti ini, nggak usah dikasih pelapis catat saya, karena saya sudah mencoba di beberapa motor ya. DLMax pernah bocor, kemudian Mega Pro udah 2 ini, yang satu di rumah di Jawa, kemudian ini yang sebelah sini juga terbukti 1 tahun lebih awet ya, seperti ini. Nah, jadi tidak bocor kembali. Nah, kemudian nah itu dasar-dasarnya mengapa saya tidak menyarankan untuk memakai pelapis. Oke, setelah itu setelah siap kita tinggal ratakan saja ya. Oke, ini nah, kita ratakan saja. Nah, jadi kalau kita pasang sendiri lem besi ini itu akan lebih meyakinkan ya sobat. Karena apa? Karena motor kita sendiri pasti kita masangnya dengan sebaik-baiknya, jadi seperti itu. Oke sobat, kalau kita rasa masih kurang tebal, kita bisa langsung saja ya. Kita tidak buang-buang, langsung kita taruh di sini. Karena bagian ini bagian yang krusial ya. Kalau bocor di sini, dia nanti akan habis lagi, BBM akan langsung habis. Karena ini bagian paling rendah. Nah, caranya tinggal gini aja. Kemudian kita beri lemnya ini. Oke, tinggal kita aduk dengan ini. Oke, kita langsungkan aja supaya tebal ya. Oke, kita ratakan seperti ini. Jadi lebih baik menambal itu dilakukan sendiri ya, karena nanti kita lebih puas dan lebih tahu
berapa kuat tambalan kita, jadi seperti itu. Nah, jadi sudah selesai. Kalau dirasa sudah pas, sudah kuat, nah tinggal kita keringkan. Jadi jangan diisi bensin dulu, biarkan dalam hitungan jam ya kalau bisa ya, jangan cuma hitungan menit, paling enggak ya 1 jam lah. Kita biarkan dulu, kita diamkan supaya rem besi benar-benar mengering, jadi seperti itu. Jangan langsung diisi BBM, karena nanti kalau masih belum kering benar, nanti dia akan bisa ngembes. Kalau sudah terlanjur ngembes, nanti nggak bisa kering ya, akan ngembes terus, jadi seperti itu. Oke, lumayan mantap. Jadi ada tips yang harus diperhatikan ya di sini tadi. Yang pertama adalah sobat jangan memakai keranjang seperti ini, karena dia akan ngembes. Ini lihat rembesan BBM-nya di tepi-tepinya. Jadi yang harusnya lubangnya itu kecil sekali ini, jadi rembesannya bisa terlalu luas. Yang harusnya yang kena rembesannya cuma di satu titik di sini ya. Tadi lubangnya kan di sini. Jadi karena keranjangnya luas, maka dia akan menyebar BBM di situ. Akan menyebar, kemudian setelah titik itu akan terkena BBM dan merembes kemana-mana. Makanya tadi sebelum kita lem ulang, itu ngembesnya sampai mana-mana, bisa sampai sini, ngembes semua nih, basah semua, karena terlalu luas daerah resapannya. Nih. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau ini sudah dicampur ya, segera ditempelkan. Kalau tidak nanti dia akan cepat mengeras. Apalagi kalau yang hitam lebih banyak, dia akan cepat mengeras, jadi seperti itu. Nah, kemudian tinggal diratakan. Jangan lupa untuk dibersihkan dulu sebelum diberikan rem besi. Oke, semoga bermanfaat. Dan ini sudah terbukti ya. Ini yang sebelah sini nih, ini sudah 1 tahun lebih. Ini juga 1 tahun lebih. Yang sebelah sini tadi sudah dilihat sobat. Kemudian ada beberapa motor saya juga yang bocor saat tambal jadi dan aman. Dan yang bocor ini karena yang nambal adalah pemilik sebelumnya. Jadi kemarin belum bisa ganti karena ini lumayan besar ya posisinya dan malas untuk nyempet tangki. Nah, kalau yang sebelah sini, yang penting sudah dikuras dari sini, dikeringkan, tidak perlu nyopot tangki, nggak masalah ya. Jadi seperti itu kalau yang sebelah sini. Tapi kalau yang bagian bawah ini kalau nggak dicopot kan susah nih nambalnya, harus dicopot. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya video tutorial kali ini, tips bagaimana caranya untuk menambal tangki yang baik dan sudah terbukti dengan beberapa motor saya. Jadi bukan cuma omong kosong. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya yang terkait. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.